warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di video saya skill ke-8 di channel Kang Guru. Skill 8 akan mudah Anda pahami jika Anda menggunakan atau membandingkan dengan skill 7, yaitu di video sebelumnya. Dan kita bisa lihat dan kita bandingkan di sini antara skill 7 dengan skill 8. Sudahkah Anda menemukan perbedaannya skill 7 dan skill 8 yang sama-sama noun clause? Baik, yang Anda temukan akan kita uji atau akan kita coba dengan mengerjakan latihan-latihan soal TOEFL, baik itu menganalisa kesalahan maupun soal pilihan ganda. Soal analisa kesalahan atau error recognition yang pertama. Untuk mengetahui benar dan tidaknya kalimat ini, kita pastikan kalimat ini harus ada connector terlebih dahulu. Oke, kita temukan. Kemudian subjeknya kita temukan di klausa yang pertama sebelum where. Dan ada kata kerja should, kemudian subjek kedua setelah where, setelah connector adalah the party. Kata kerja yang kedua yaitu would be held. Subjek kita temukan di sini ada dua subjek, kemudian sudah ada dua kata kerja, dan kemudian di sini ada connector. So kesimpulannya noun clause ini benar. Ini skill 7. Sekali lagi ada connector, ada subject, ada verb. Itu bentuk noun clause skill 7. Well, pemirsa, kita langsung ke soal berikutnya. Analisanya sama. Kita cari dulu connectornya dan kita menemukan di sini ada who, connectornya. Setelah who kita temukan, maka kita tentunya menganalisa klausa sebelum who dan klausa setelah who. Tentunya kita cari subjek. Ada di sini, kemudian kata kerjanya juga ada. Beres untuk klausa yang pertama. Klausa yang kedua, kita tidak menemukan subjek setelah connector who, tapi kita malah menemukan di sini ada kata kerja would be. Nah, ini adalah kata kerja. Sekali lagi subjek kita tidak temukan. Nah, ini adalah pola kalimat untuk non clause skill 8, di mana connector ini sekaligus sebagai subjek. Ulang. Ini adalah skill 8, di mana connector ini berfungsi sebagai subjek juga karena dia menggantikan posisi subjek. Subjek langsung verb. Itu skill 8. Masih tetap di mengenal kesalahan. Mari kita pastikan soal ini benar atau salah, correct ataukah incorrect. Seperti yang sudah-sudah, kita sangat terbantu sekali manakala kita menemukan connectornya, dan connectornya adalah which. Kita analisa sebelum which dan sesudah which. Sebelum which, subjek kita temukan I, verbnya juga sudah kita temukan, yang mana verbnya mulai dari sini, can decide. Beres. Now let's come to second clause after which. Setelah which kita temukan subjek. Tidak ada subjek setelah which. Berarti ini skill 8. Oke, karena kenapa? Which ini sekaligus mewakili subjek di skill 8. Kemudian kalau subjek sudah kita temukan, adakah kata kerja? Yap, ada. So, kalimat ini kita nyatakan sebagai kalimat yang correct. Oke, mari kita analisa kalimat ini seperti biasa. Kita temukan di sini ada connector. Sebelum connector,
kita sudah menjumpai unsur klausa yang sudah lengkap. Di sini ada subjek no one, ada verb is. Bagaimana setelah konektor what? Ada dua kemungkinan. Setelah what langsung subjek, di sini tidak ada. Tapi kemungkinan kedua skill 8 setelah what harus verb. Ya. Di sini kita menjumpai setelah what sebagai konektor ada did, ada happen, yang lebih penting lagi ada it. Nah, kalau ini skill 8 harusnya tidak mengandung it. Skill 8 harusnya did dan it ini hilang. Langsung what happened. Tentunya dengan akhiran ed karena ini past tense. Begitu. Jadi kesimpulannya kalimat ini incorrect atau salah karena setelah connector tidak langsung happened, tidak langsung kata kerja, tetapi di sini masih ada subjek. Ini subjeknya. Seperti itu. Well, pemirsa, mari kita aplikasikan skill 8 ini di soal-soal multiple choice-nya TOEFL. Anda sudah mendapatkan clue ya, mendapatkan pattern bagaimana skill 8 itu, yaitu konektor langsung verb. Karena multiple choice ini sudah jelas hanya skill 7 dan 8, maka Anda langsung bisa mengatakan kalau nggak C dan ya D, karena C dan D itu ada konektornya. Tapi ada pertanyaan besar di sana. Kira-kira menggunakan what happened ataukah what happening? Menurut Anda mana yang kata kerja? What happening? No, bukan. Yang kata kerja itu adalah what happened. Sebab happening ini akan menjadi kata kerja manakala sebelum happening mengandung unsur to be. Sekali lagi, sebelum happening mengandung unsur to be. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan di skill yang ketiga. Well, pemirsa, kita masuk ke soal berikutnya. Dan oke, seperti biasa kita langsung lihat konektornya. Ada konektor di sini di soal? Ada. Anda menemukan ada konektor that. Dan berbicara tentang konektor that, ini skill 7. Ya, di skill 8 tidak mengenal connector that. Dan semakin yakin kita setelah that di sini ada subject. Dan setelah subject ada kata kerja. Kesimpulan, setelah connector sudah tidak ada masalah. Yang ada masalah adalah sebelum connector. Apa yang kita cari? Tentunya subject dan verb. For more than a decade. Betul, ini bukan subjek karena kita menemukan di sini ada preposition for. Subjek tidak pernah didahului dengan preposition. Maka tidak ada subjek di sini dan tidak ada verb. Kira-kira A, B, C, D, A, B, C, D yang mengandung subjek dan verb menurut Anda yang mana? Silahkan Anda lihat. Yang jelas kita cari dulu verbnya. Yang mengandung verb adalah ini mengandung verb. Kemudian yang lainnya tidak mengandung verb. So, yang mengandung subjek dan verb adalah yang C. Bird watchers have want. Ini subjek dan verbnya. Pemirsa, kita masuk ke soal pilihan ganda TOEFL yang lainnya. Oke, Anda semakin cerdas bahwa kita harus membidik dulu si konektor ini. Dan kalau Anda paham betul bahwa konektor yang skill 7 dengan skill 8 itu jumlahnya berbeda ya. Lebih lengkapnya ada di menit-menit terakhir nanti. Skill ke-7, konektor skill 7, skill 8 saya tayangkan. Mari kita analisa. Sebelum konektor when, apakah sudah mengandung subjek dan verb? Dan ternyata kita temukan di sini ada subjek Helly. Kemudian ada verb
predicted. Nah, ini kata kerjanya. Jadi sudah beres, subjek dan verbnya kita temukan. Setelah connector when, tiba-tiba kita menemukan di sini ada verb, ada would return, sementara subjeknya tidak ada. Dan subjek Anda cari di A, B, C, D, dan kesimpulannya subjek ada di pilihan yang E. Yang lain ada, tapi di sini ada seperti yang di mana ini, yang C ini ada kata kerja, tidak boleh karena sudah ada would return. Seperti itu. Pemirsa, kalau Anda perhatikan soal ini kelihatan membingungkan, tapi tidak akan membingungkan manakala Anda tahu clue-nya. Di mana itu? Dia butuh connector yang jelas. Sebab dia terdiri dari dua kata kerja. Will be removed, ini adalah kata kerjanya. Dan di A, B, C, D harus ada kata kerja lagi karena di sini kita hanya menemukan satu kata kerja. Padahal kata kerjanya harus dua. Oke, will it ini adalah kata kerjanya. Ya, A, B, C, D semuanya mengandung kata kerja lead. Nah, masalahnya tidak ada konektor di soal. Dan konektor itu kita temukan dengan mudah di pilihan, di opsi. Kira-kira mana konektornya? Betul, ini adalah konektornya. Sehingga the answer is D. Pemirsa, kita langsung analisa soal berikut ini. Seperti biasa, kita tentukan atau kita pastikan soal ini mengandung dua subjek, dua verb, dan konektor. Yang jelas konektor kita tidak temukan, kita menemukan konektor justru di soal. Di mana konektor itu atau apa konektor itu? Konektornya adalah ini. Weather. Sekali lagi berbicara tentang konektor weather, ini miliknya skill 7. Karena skill 8 tidak punya konektor weather. Saya akan tayang di menit yang terakhir konektor untuk skill 7 dan skill 8. Tapi sebelumnya di skill 7 ada konektor yang sudah saya tayangkan. Cuma konektor khusus untuk skill 8 nanti saya tayang di akhir. Oke. Sebelum weather, kita lihat ada subjek di sini. Ada we. Kemudian kita juga sudah melihat ada kata kerjanya, namun tidak muncul kata kerja utama. Ini masih kata kerja bantu atau auxiliary. Dan yakinkan setelah do not adalah verb, bukan adjective. Karena di sini ada dua pilihan, ada no, ada sure. Sure bukan verb, bukan kata kerja, tapi dia adalah adjective, kata sifat. Nah, jadi kita sudah menemukan calon jawabannya adalah kalau tidak B, ya C. Namun setelah weather, kita cari apakah setelah weather ini mengandung, di soal maksudnya, mengandung subjek dan verb. Kita analisa. The boat drill ini adalah, the boat drill ini adalah noun dan tentunya dia jadi subjek. Kemudian kata kerjanya kita temukan di sini ada past participle, ada was, ada developed. Ya, skill keempat tentang past participle dikupas di sana. Nah, lengkap sudah. Setelah weather sudah ada subjek dan ada verb, sehingga yang jadi masalah adalah sebelum weather. Jadi setelah weather kita tidak perlu lagi menambahkan subjek seperti yang di B, tapi langsung kata kerja, sehingga jawabannya adalah tentunya yang C. Pemirsa, akhirnya kita masuk di soal yang terakhir. Anda tidak usah panik dulu meskipun
soalnya panjang ya. Bagus kalau Anda langsung memilih mencari konektornya dan langsung menandai bahwa itu skill ke-7, Anda sudah luar biasa. Kenapa? Karena how itu miliknya skill 7, skill 8 tidak punya konektor how. Nah, kalau sudah demikian, maka kita tidak usah menganalisa sebelum how, tapi setelah how kita analisa. Tentunya subjek dan verb kita temukan. Baik pemirsa, Anda sudah menemukan di sini ada able to use sebagai kata kerja. Nah, otomatis kita mencari subjek yang ada di A, B, C, D, dan subjeknya harus kata benda, harus noun. Kira-kira yang mana? Satu catatan bahwa sebelum kata able to harus ada unsur to be. Mengandung to be, mengandung to be. B dan D mungkin jawaban, dan kita pastikan bukan D jawabannya. Kenapa? Karena subjek tidak bisa didahului dengan preposition, sehingga jawaban yang telak, yang akurat adalah yang tentunya yang B. Karena di sini green plant adalah noun yang bisa langsung dijadikan sebagai subjek. Terima kasih pemirsa, Anda sudah membersamai kami, membersamai Kang Guru Channel. Tentunya saya berharap Anda lulus dengan nilai tertinggi di TOEFL. Tapi jangan lupa beri kami power booster sehingga kami tetap semangat memberikan materi-materi yang terbaik untuk persiapan menuju sukses TOEFL. Thank you. Assalamualaikum and see you next time. Bye-bye.